Bab 1534. Citra hancur. Setelah telepon ditutup, Tuan Nanono, Jerry setuju untuk menandatangani kontrak akuisisi grup Yan Chen dengan Anda. Ujar Bakri buru-buru. Nanono tidak terkejut. Ekspresinya masih marah. Dasar tolol. Kalau kematian Wendy merusak rencanaku, segera siapkan makammu sendiri. Ujar Nanono ketus. Minta Jerry langsung pergi ke grup Junten untuk menandatangani perjanjian akuisisi. Lanjut dia. Baik. Akan segera kutangani ini. Jawab Bakri. Setengah jam kemudian, di markas besar grup Junten, di kantor komisaris lantai atas, Jerry dan Robin ada di sana. Sementara Bakri duduk di kursi kantor. Pasti Tuan Jerry sudah tahu posisi keluarga Yoshida di Jepang, kan? Makanya setuju menandatangani perjanjian akuisisi grup Yan Chen. Jangan khawatir, keluarga Yoshida kaya. Dan Tuan Nanono juga bersedia membayar tambahan 30% untuk mengakuisisi grup Yan Chen. Jadi, aku harus berterima kasih pada Nanono. Berterima kasih padanya karena bersedia membayar tambahan 30% untuk mengakuisisi grup Yan Chen. Tanya Jerry menatap Bakri. Bakri menyeringai. Kemudian memberikan kontrak akuisisi yang sudah disiapkan kepada Jerry. Ini kontrak akuisisi. Komisaris Jerry lihat. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Jerry tidak melihat isi kontrak. Ia mengambil pena dan segera menandatanganinya. Bakri terkejut. Ia tidak menduga Jerry akan menandatangani kontrak akuisisi grup Yan Chen begitu mudah. Bahkan tanpa melihat isinya. Apakah dia tidak takut kontrak ini bermasalah? Di mana Suli? Tanya Jerry melemparkan kontrak kepada Bakri. Apa yang Tuan Jerry katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Suli yang kamu maksud itu? Aktris terkenal Suli. Kalau iya, mungkin dia sudah pulang ke rumah. Jawab Bakri baru sadar. Kalau terjadi sesuatu dengan temanku, kau akan mati. Dan mati dengan sangat mengenaskan. Selain itu, beritahu Nanono, dalam 3 hari, kalau dia masih berada di kota Yan, aku akan mengantarnya sendiri. Ujar Jerry menatap Bakri. Setelah itu, dia meninggalkan grup Junten bersama Robin. Saat keluar dari grup Junten, Jerry langsung menelepon Suli. Kali ini, begitu nada dering terdengar, Suli langsung menjawab. Jerry, ibuku mati. Ibuku mati. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku melanjutkan hidup? Oh, emosi Suli benar-benar hancur. Ia menangis histeris. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Aku turut berduka. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membuat pembunuhnya membayar ini. Pasti. Hibur Jerry. 20 menit kemudian, mobil berhenti di perumahan mewah. Ketika Jerry tiba di rumah Suli, ia tidak dapat mengendalikan emosinya. Langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jerry. Jerry, ibuku mati. Aku tidak memiliki ibu lagi. Bagaimana aku melanjutkan hidup setelah ini? Tangis dia. Jerry merangkul Suli dengan erat. Hatinya sangat berat. Dia kenal Wendy dan sangat menyukainya. Namun sekarang, dia dibunuh karena dirinya. Suli, maafkan aku. Semua karenaku hingga bibi meninggal. Ujar Jerry tiba-tiba. Suli tiba-tiba mendorong Jerry. Apa yang kau katakan? Tanya dia menatap Jerry dengan mata terseduh-seduh. Aku menyinggung seseorang. Dan orang itu ingin menggunakanmu untuk mengancamku. Alhasil bibi Wendy dibunuh. Bagaimanapun juga, tanggung jawab terbesar atas kejadian ini ada padaku. Jelas Jerry. Aku minta maaf padamu. Minta maaf pada bibi Wendy. Suli. Aku benar-benar minta maaf. Suli tiba-tiba berteriak. Ia berlari ke hadapan Jerry. Kenapa? Kenapa? Kau menyinggung orang lain. Tapi yang terluka ibuku. Kenapa ini terjadi? Teriak dia terus-menerus memukul dada Jerry. Jerry membiarkan Suli memukul dadanya sambil memancarkan niat membunuh yang tajam. Nanono dan Bakri. Mereka berdua harus membayar ini. Setelah beberapa saat,
Emosi Suli akhirnya mereda. Dia melihat Jerry dengan mata yang merah. Jerry, maafkan aku. Aku tadi kehilangan kendali. Aku minta maaf. Ujar dia. Aku bersalah pada kalian berdua. Ujar Jerry menggelengkan kepala. Tanpa bantuanmu, ibuku tidak akan pulih. Dan aku tidak akan memiliki segalanya seperti sekarang. Aku berhutang padamu. Ujar Suli menggelengkan kepala sambil memandang Jerry. Jerry diam. Hatinya semakin sedih. Jerry, pergilah. Aku ingin sendiri sejenak. Ujar Suli tiba-tiba. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Angguk Jerry sambil memandang Suli. Ketika Jerry baru saja meninggalkan villa tidak jauh, suara tangisan terdengar. Meskipun jaraknya jauh, Jerry yang memiliki pendengaran tajam bisa mendengarnya. Wanita kuat ini terus menahan kesedihan dalam hatinya. Ia tidak membiarkan dirinya menangis. Namun, ketika Jerry pergi, dia hancur. Di grup Junten. Dengan kontrak grup Yan Chen yang telah ditandatangani Jerry. Tuan Nanono, Jerry sudah menandatangani kontrak. Silakan dilihat. Ujar Bakri menemui Nanono dengan penuh semangat. Nanono melihat beberapa halaman kontrak sebelum akhirnya melemparkannya di atas meja. Bagus. Segera akuisisi grup Yan Chen. Hari ini, aku ingin membuat grup Yan Chen sepenuhnya milik keluarga Yoshida. Baik, Tuan Nanono, ujar Bakri. Pada saat yang sama, Jerry yang baru saja meninggalkan rumah Suli menelepon. Telusuri grup Junten. Aku ingin tahu segala tindakan ilegal Nanono di kota Yan. Ujar dia serius. 10 menit kemudian, ponsel Jerry berdering. Dia segera menjawab. Kak Jerry, penyelidikan sudah selesai. Sungguh mengejutkan. Grup Junten melakukan banyak kejahatan. Jelas Kenso, terutama Nanono. Dalam 1 bulan di kota Yan, dia melakukan banyak hal buruk. Termasuk membunuh 1 nyawa. Dengan semua pelanggarannya, kita bisa memberinya hukuman mati. Mendengar itu, mata Jerry memancarkan niat membunuh yang kuat. Kalau begitu, dia tidak perlu hidup lagi. Ujar dia ketus. Segera publikasikan semua kejahatan ilegal Nanono di seluruh internet. Aku ingin reputasinya hancur. Lanjut dia. Bersambung. Bab 1535. Orangku. Dalam sekejap, berita sensasional yang menggemparkan seluruh negeri segera tersebar di internet. Bukti kejahatan ilegal Nanono di Kyushu. Bagai sebuah batu besar yang dilemparkan ke laut, memunculkan gelombang-gelombang besar. Karena keluarga Yoshida adalah salah satu dari 3 konglomerat terkaya di Jepang. Kejadian besar ini terjadi tak lama setelah keluarga Yoshida mendirikan grup Junten di kota Yan. Sementara itu, di kantor pusat grup Junten, di ruang kerja lantai atas, Nanono melihat bukti kejahatan yang dia lakukan tersebar di internet. Sialan, beraninya menyelidikiku. Apakah aku, Nanono dianggap lembek? Ujar dia muram sambil menggertakkan gigi. Setelah itu, dia menatap Bakri di sampingnya. Segera serahkan dirimu sekarang. Katakan semua bukti kejahatan yang beredar di internet sebenarnya adalah kesalahanmu. Ujar dia memicingkan mata. Ekspresi Bakri segera berubah. Tuan Nanono, kau ingin mencampakkanku? Tanya dia. Bukan aku mencampakkanmu. Tapi kau harus mengikuti perintahku. Kau pikir setelah aku mendapat masalah di Kyushu, kau masih bisa hidup? Tanya Nanono ketus. Bakri terlihat putus asa mendengar jawab Nanono. Aku bersedia mengakui kesalahan atas nama Tuan Nanono. Aku tidak berani menuntut terlalu banyak. Hanya berharap Tuan Nanono tidak menyulitkan keluargaku. Ujar dia dengan mata merah. Tenang saja. Setelah kau mengakui kesalahan, kujanji tidak akan mengganggu keluargamu. Sebaliknya, akan memberi mereka sejumlah uang agar mereka dapat hidup tanpa khawatir selama sisa hidup mereka. Ujar Nanono. Terima kasih, Tuan Nanono. Ujar Bakri dengan mata merah.
Sejak dia mulai bekerja dengan Nanono, dia sudah memikirkan bahwa suatu hari nanti akan seperti ini. Hanya saja dia tidak pernah menduga hari itu akan datang begitu cepat. Bukan karena dia tidak ingin menolak permintaan Nanono untuk mengakui kesalahannya, tapi karena dia sama sekali tidak bisa menolak. Mengingat bukti yang dipegang oleh Nanono sudah cukup untuk menjebaknya. Mengingat dirinya akan mati, lebih baik mengakui kesalahan atas nama Tuan Nanono dan mendapatkan banyak kekayaan untuk keluarganya. Ketika grup Junten secara resmi mengeluarkan pernyataan yang merupakan bukti kejahatan Bakri, bahkan Jerry pun tidak pernah menyangka fakta yang sudah terbukti secara sah bisa dibalik begitu saja oleh Nanono. Bukti-bukti yang awalnya menunjuk pada Nanono, sekarang semua berubah menjadi bukti kejahatan Bakri. Hanya ada satu kemungkinan Nanono bisa melakukan hal seperti ini, yaitu bahwa setiap tindak kejahatannya selalu melibatkan Bakri dan sudah mempersiapkan bukti untuk menjerat Bakri. Dengan kata lain, bukti kejahatan yang awalnya milik Nanono hanya memerlukan Nanono menunjukkan bukti baru. Maka semuanya akan membuktikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya, melainkan Bakri yang bersalah. Di puncak awan, setelah mengetahui Bakri menggantikan Nanono menanggung semua kejahatan, memang tidak takut mati sebelum melihat peti mati, ujar Jerry memancarkan tatapan dingin. Pada saat ini, perlukah kubunuh seseorang untukmu? Tanya Gea tiba-tiba muncul di belakang Jerry. Jerry baru saja hendak menolak, tapi tiba-tiba teringat bahwa Gea sekarang adalah seorang master alam transenden tingkat 1. Dan Nanono juga master alam transenden tingkat 1. Jika mereka bertarung, mungkin bisa memberikan Gea wawasan yang bisa membuatnya naik ke tingkat alam transenden tingkat kedua. Kau bukan lawannya, ujar dia. Dia lawanku atau tidak, hanya bisa diketahui setelah bertarung. Jangan khawatir. Sebelum aku menyelamatkan ayahku, aku tidak akan mati, ujar Gea tanpa ekspresi. Kalau begitu terserah, ujar Jerry. Gea langsung berbalik pergi. Tak lama setelah dia pergi, Jerry segera mengikuti. Bahkan jika Gea tidak menyuruhnya membunuh Nanono, Jerry akan pergi sendiri. Dia memberi Nanono 3 hari untuk meninggalkan kota Yan. Tapi ternyata Nanono tidak hanya tidak berniat pergi, malah mengancamnya dengan Suli. Sampai ibu Suli pun meninggal karena Nanono menggunakan cara-cara licik. Jerry juga tidak perlu lagi memperhatikan cara yang adil. Ia memberikan kesempatan pada Gea untuk mendapatkan pengalaman dengan membantunya menghabisi Nanono. Setengah jam kemudian, Gea muncul seperti peri dalam kegelapan di depan pintu sebuah villa di pinggiran kota. Villa itu adalah tempat tinggal Nanono. Jerry terkejut saat menyadari Gea tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Begitu dia sampai di depan tempat tinggal Nanono, dia langsung menyerang. Bang! Suara ledakan terdengar. Pintu villa langsung terlempar dan Gea dengan anggun memasuki aula villa. Nanono yang marah keluar dari ruangannya. Siapa kamu? Tahukah kau siapa aku? Beraninya masuk begitu saja ke tempat tinggalku? Tanya dia melihat Gea. Aku orang yang akan membunuhmu, jawab Gea ketus. Tanpa menunggu lebih lama, dia langsung menyerang Nanono. Nanono kaget mencoba untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menahan serangan dengan kedua lengan bersilang di depan dadanya. Pang! Detik berikutnya, serangan Gea dihalangi oleh kedua lengan bersilang Nanono. Nanono merasa kedua lengannya mati rasa, dan dia mundur sejauh 5 hingga 6 meter sebelum berhenti. Setelah itu, Hea kembali menyerang. Pang pang pang. Setiap serangan Gea menggunakan kekuatan maksimum. Matanya hanya penuh dengan tekad membunuh. Nanono terus mundur. Wajahnya penuh dengan kejutan. Siapa kau? Begitu muda, tapi memiliki kekuatan alam transenden. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, ujar Nanono serius. Gea tidak memberikan tanggapan. Dia melangkah maju dan menyerang Nanono sekali lagi. Dasar cari mati, teriak Nanono marah. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya,
Aura bela dirinya tiba-tiba melonjak. Tadi, Nanono hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1. Tapi sekarang ia meningkatkan kekuatan bela dirinya secara paksa menjadi alam transenden tingkat 2 menggunakan teknik rahasia yang sangat langka. Itu menunjukkan bahwa teknik tersebut memiliki tingkat tinggi dan sangat berharga. Kalau kau cari mati, akan kukabulkan, ujar Nanono menggertakkan gigi sambil memancarkan niat membunuh. Ekspresi Gea segera menjadi sangat serius. Dia pikir setelah memberikan yang terbaik, dia dapat dengan mudah membunuh Nanono. Tapi tidak disangka, Nanono memiliki kekuatan alam transenden tingkat 2. Matilah! Teriak Nanono dan tubuhnya seperti kilat. Seketika tiba di depan Gea dan menyerangnya. Ekspresi Gea berubah drastis. Dia mencoba menghindar, tapi tidak bisa sama sekali. Dia hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1. Sedangkan Nanono meningkatkan kekuatannya menjadi alam transenden tingkat 2 dengan teknik rahasia. Pang! Melihat serangan mematikan Nanono akan tiba. Tepat saat itu, seorang pria muncul. Tangannya tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Nanono. Pria itu adalah Jerry. Kau juga ingin membunuh orangku? Tanya dia marah. Bersambung.